Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bicara tentang beberapa kemungkaran di malam tahun baru atau pergantian tahun ini, ada renungan sejenak yang dinasihatkan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan sebenar-benarnya. Dia hendak menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Dialah Allah yang mempergantikan ada malam dan ada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam ketika menutupi cahaya siang, dan demi siang ketika terang benderang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal, dan demi malam apabila telah sunyi. Dan Allah juga mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu serta pergantian malam dan siang itu semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau melihat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tentu di waktu yang sama, karena di belahan dunia ada yang berbeda waktunya. Sejarah manusia terulang dengan pergantian tahun baru, dan itu akan terus terulang setiap tahunnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terahasiakan pada manusia ketika menghadapi pergantian tahun ini. Apa itu? Pergantian tahun ini ada makna besar sebenarnya, di mana semakin bertambah tahun, maknanya Allah telah mendekatkan kita kepada ajalnya. Ini yang dilupakan manusia. Jadi pergantian tahun hakikatnya mendekatkan kita kepada ajal kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Artinya dengan pergantian tahun ini kita sudah bisa mengira-ngira usia kita berapa. Dan Rasul sudah memberikan patokan usia umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini tentu diperkuat oleh seorang alim min ulama'i tabi'in, Hasanul Basri rahimahullahu taala.
Apa kata Hasan Al-Basri? Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba al-ba'du yushiku an yadhhaba al-kullu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu itu hanya kumpulan hari-hari saja. Apabila satu hari lenyap dari dirimu, maka separuh umurmu juga sudah lenyap. Dan apabila separuh umur sudah lenyap, dikhawatirkan seumur atau seluruh umurmu juga akan lenyap. Artinya bahwa dengan berjalannya ada siang ada malam, berganti menjadi pekan, pekan berlalu menjadi bulan, bulan pergi menjadi tahun, hakikatnya kita telah mendekati ajal kita. Makanya ingat kisah Fudail ibn Iyad yang pernah saya ceritakan di sini. Ketika dia melihat ada orang tua, kemudian Fudail mengatakan, kam umruk, berapa umurmu? Maka Pak tua ini mengatakan, situna aman, usiaku 60 tahun wahai imam. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, tushiku antasila ilallah. Kalau usiamu 60 tahun, artinya dari semenjak akil balik Anda berjalan terus sampai 60 tahun, maknanya engkau berjalan sudah jauh dan sudah mendekat kepada Allah. Maka sang kakek mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya imam, bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka sang imam Fudail ibn Iyad mengatakan, hal arafta ma'naha ya fulan? Kamu tahu makna inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu? Maka dia mengatakan, la ya imam, idzan fassir lana. Tidak wahai imam, kalau begitu tafsirkan apa maknanya. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, inna lillah, artinya annaka lillahi abdun. Makna inna lillah itu artinya bahwa engkau bagi Allah itu seorang hamba. Wa inna ilaihi rajiun, dan engkau seorang hamba dan akan kembali kepada Tuhannya, berarti annaka mas'ulun indahu, engkau akan ditanya di hadapan Allah atas kehambaanmu di dunia. Kemudian orang tua ini mengatakan, kalau begitu apa yang memudahkan pertanggungjawabku di hadapan Allah ya imam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, antattaqillaha fima baki yughfar laka fima madha. Sisa umurmu yang sekarang kau jalani itu, banyak-banyaklah bertakwa, karena itu bisa mengampuni dosamu yang telah lalu. Sebab kalau engkau perburuk keadaanmu sekarang, boleh jadi Allah akan mengazab dosamu yang telah kau kerjakan dan yang sedang kau lakukan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya manusia itu melihat dengan datangnya tahun baru atau peralihan tahun baru ini, melihat sisi kelalaian hidup yang sudah ditinggalkannya. Maksudnya apa? Kita harus mengingat kelalaian hidup yang sudah kita lalui, supaya kita bisa menghargai waktu yang akan datang. Itulah yang disebut dengan muhasabah, artinya kenang kembali apa yang sudah antum lakukan, supaya kita bisa menghargai waktu yang akan datang. Karena waktu itu bagi seorang mukmin, ikhwan, itu adalah amanah dari Allah. Mana amanah itu artinya semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini Nabi SAW mempertegas kalimat ini dengan sabdanya, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara, kata Rasul. An umrihi fi ma'nah, tentang umurnya kemana dia lampiaskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, hartanya dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. 4 perkara ini ikhwan, semua bicara waktu. Umur waktu, masa muda waktu, cari ilmu butuh waktu, mengamalkan ilmu butuh waktu, cari harta butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. Semua akan ditanya. Dari sini Nabi mengingatkan nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan manusia. Kata Nabi SAW, nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Ini selalu disia-siakan manusia. Maka Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.